Salam. Perkenalkan, saya Yosep Yosandri, peserta PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Saya mengikuti pendidikan profesi guru di Universitas Pendidikan Ganesha, Bali. Saya adalah seorang guru di SMP Bina Wirawan Maumere, sebuah sekolah swasta Katolik di Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Selain mengampu mata pelajaran IPA terpadu pada kelas 8, saya juga dipercayakan sebagai seorang wali kelas. Salam yang terhormat penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yosep Yosandri, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 dari Universitas Pendidikan Ganesha, Bali. Saya adalah seorang guru IPA di SMPK Bina Wirawan Maumere, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah pada materi darah dan komponen darah manusia untuk peserta didik kelas 8 sebagai syarat penilaian ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan sehingga proses pembelajaran yang akan saya laksanakan ke depannya dapat berjalan lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Siap beri salam. Selamat pagi semua, silakan dulu. Terima kasih, Pak. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, supaya kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik, mari kita mohon berkat Tuhan lewat doa yang dibawakan oleh Sandro. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan, terima kasih untuk Sandro yang sudah memimpin kita dalam doa. Pak ambil absensi terlebih dahulu. Untuk kelas siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya, bagus, luar biasa. Kamu semua semangat sekali sekolahnya ya. Baik, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Oke, sekarang Pak minta semuanya berdiri terlebih dahulu. Perhatikan kalian sudah sisir di dalam semua bajunya? Sudah. Oke. Lihat di bawah kiri kanan, kalau ada sampah tolong dipungut ya. Supaya kamu lebih semangat, lebih fokus, lebih konsentrasi sebelum kita mulai pembelajaran, Pak akan kasih kamu satu ya. Konsentrasi pada dua kata ini, malas dan malu. Kalau Pak bilang malas, tepuk tangan satu kali. Kalau Pak bilang malu, jangan tepuk tangan. Mengerti? Oke, kita coba ya. Malas, malu, malas, malu. Oke, tidak ada yang salah melakukan gerakan ini, berarti kamu semua sudah fokus dan konsentrasi. Tepuk tangan dulu untuk semuanya.
Baik, kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Coba adik-adik sekarang kalian amati gambar pada slide presentasi itu, Pak. Di situ tertulis bahwa ada yang namanya xilem dan phloem. Kalau kita omong tentang xilem dan phloem berarti kita ingat itu ada di mana? Tumbuhan, benar sekali ada di tumbuhan. Ya. Kalau xilem itu fungsinya untuk apa? Xilem mengangkut air dan mineral dari dalam. Kalau phloem apa fungsinya? Siapa yang bisa menjawab? Fungsi dari phloem, Sandro bisa? Coba berdiri. Apa fungsi phloem? Mengangkut hasil fotosintesis dari daun. Ya, benar atau salah? Benar sekali, tepuk tangan untuk Sandro. Phloem itu menyangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tubuh. Tapi hari ini kita tidak belajar tentang xilem dan phloem. Hari ini kita belajar yang lain yang ada hubungannya dengan tubuh kita, tubuh manusia. Kalau kita kaitkan antara xilem dengan phloem dengan tubuh manusia, di dalam tubuh manusia ada juga organ yang berfungsi mengangkut kebutuhan tubuh manusia. Misalnya karbohidrat, air, lemak, protein. Makanan yang kita makan kan diubah menjadi sari-sari makanan. Bagaimana prosesnya itu bisa diedarkan ke seluruh tubuh? Tentu ada juga organ yang berfungsi untuk mengedarkannya. Ada yang tahu apa yang berfungsi untuk mengedarkan makanan ke seluruh tubuh manusia? Darah. Tepat sekali, darah. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang darah, khususnya tentang darah dan komponen-komponen pada darah serta fungsinya. Coba kalian perhatikan lagi di layar slide presentasi. Itu adalah gambar seorang anak yang jatuh dan terluka ya. Jadi dia menangis. Kamu semua pasti pernah jatuh. Kita semua pasti pernah jatuh ya. Siapa yang tidak pernah jatuh? Atau siapa yang tidak pernah mengalami luka? Semua pernah mengalami luka? Misalnya teriris pisau atau jatuh tersandung batu. Kalau luka yang kena putus cita itu beda lagi ya. Itu sakitnya itu di dalam hati, tidak bisa lihat, tapi hanya bisa dirasa. Kalau yang ini luka yang di luar itu kita bisa lihat memang. Biasanya kita lihat itu ada apa kalau pada saat kita terluka? Ada darah ya. Warnanya apa? Merah. Jadi adik-adik, darah itu sangat penting untuk tubuh kita. Kalau kita kekurangan darah bisa sakit, kelebihan juga bisa sakit. Jadi dia harus pas. Jadi darah itu merupakan salah satu cairan yang jumlahnya paling besar di dalam tubuh manusia. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Lalu untuk ada keterampilannya menyajikan hasil pengamatan pengaruh aktivitas yang di dalamnya termasuk jenis, intensitas atau durasi pada frekuensi denyut jantung. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama, melalui kegiatan praktikum, kamu dapat membuat model tiruan komponen penyusun darah sesuai dengan petunjuk. Yang kedua, melalui kegiatan praktikum, kajian literatur, peserta didik dapat menganalogikan komponen penyusun darah dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan praktikum, kajian literatur, peserta didik dapat menganalisis karakteristik masing-masing komponen penyusun darah dengan tepat. Peserta didik dapat menganalisis hubungan antara komponen penyusun darah dan fungsinya dengan tepat. Lalu yang terakhir, melalui kegiatan presentasi, kalian dapat menyajikan data hasil percobaan dan literasi tentang darah dan komponen penyusun darah dengan baik. Manfaat pembelajaran kita hari ini, jadi setelah pembelajaran kamu dapat tahu apa-apa saja komponen darah yang ada di dalam tubuh manusia. Setelah itu, kamu juga bisa memahami peran dan fungsinya masing-masing. Untuk penilaian, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini ada 3 penilaian.
Yang pertama, penilaian pengetahuan itu melalui pretest dan posttest. Yang kedua, penilaian keterampilan atau praktikum. Itu ada 3 hal yang akan Pak nilai. Dan yang terakhir, penilaian tentang sikap. Itu ada 3 poin penilaian akan Pak lakukan hari ini sebagai gambaran untuk kalian, jadi kamu bisa siapkan diri dengan baik. Pak akan memberikan pretest untuk mengukur kemampuan awal kalian mengenai materi darah dan komponen darah. Silakan adik-adik keluarkan handphonenya atau gadgetnya. Hari ini kita pretestnya menggunakan bantuan Google Formulir atau Google Form. Pak beri waktu 5 menit. Selamat mengerjakan, upayakan bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab secara sendiri masing-masing ya. Waktu kita untuk mengerjakan soal pretest sudah berakhir. Bagaimana? Sudah diselesaikan semua soal pretestnya? Sudah. Begitu, simpan kembali HP-nya. Baik adik-adik, dari hasil pretest yang kalian kerjakan dan 3 nomor itu, soal nomor 2 dan 3 paling banyak jawaban yang dijawab salah atau masih belum benar. Sekitar 50% kalian masih menjawab salah pada soal nomor 2 yang berhubungan dengan fungsi dari komponen-komponen darah. Itu harapkan mungkin sebentar dalam pada saat pembelajaran mohon disimak dengan baik sehingga kalian bisa lebih paham terkait dengan fungsi dari komponen-komponen darah dan hal-hal tertentu lain. Ya, baik. Berikutnya kita akan masuk ke dalam kegiatan inti dari pembelajaran kita. Model pembelajaran yang kita gunakan itu model pembelajaran berbasis masalah. Kita akan memasuki fase yang pertama. Pada fase pertama ini kalian akan orientasikan untuk mengamati sebuah situasi atau sebuah permasalahan. Sekarang pandangannya tertuju kepada slide presentasi. Baik, perhatikan slide presentasi di depan. Dijelaskan bahwa pada hari Minggu, Pak Yohan mendonorkan darahnya di Palang Merah Indonesia cabang Mamere, cabang Sika. Setelah darahnya terambil sebanyak 1 liter dan diisi di dalam kantung. Pada kantung darah yang sudah terambil tampak warna merah yang lebih banyak mendominasi. Jadi setelah dilakukan uji di lab, maka darah yang semulanya merah yang lebih banyak dominan, hasilnya menjadi seperti yang tampak pada tabel reaksi yang ada di depan kalian ini. Jadi berdasarkan gambar dan ilustrasi yang kalian amati, kira-kira ada yang ingin bertanya? Pak berikan kesempatan. Rena, silakan berdiri. Selain darah berwarna merah, juga terdapat warna kuning. Kira-kira komponen apa yang terdapat dalam tabel reaksi tersebut? Luar biasa, kita beri tepuk tangan dulu. Ada lagi yang ingin bertanya? Jessica dulu atau Arul lebih dulu? Ladies first. Jessica lebih dulu. Silakan berdiri. Apa itu darah? Pertanyaannya sangat simpel, namun saya juga bertanya-tanya. Luar biasa juga. Beri tepuk tangan juga untuk Jessica. Lalu satu pertanyaan terakhir, mau beri kesempatan kepada Arul yang tadi sangat terakhir. Mengapa darah berwarna merah? Apa itu darah lalu disambung oleh Arul? Yang nampak dua ini jodoh. Pertanyaan dari Arul adalah mengapa darah itu berwarna merah? Luar biasa, kita beri tepuk tangan untuk Arul. Oke. Terima kasih untuk ketiga teman kalian yang sudah memberikan pertanyaan tentang gambar yang kalian simak di depan. Pak tidak akan menjawab pertanyaan tersebut, tetapi kita akan mencari dan menemukannya bersama-sama. Oleh karena itu, kita akan masuk pada tahap pembelajaran yang berikut adalah kalian akan organisasikan ke dalam kelompok-kelompok untuk belajar. Kebetulan saat ini kamu semua sudah duduk dalam kelompok masing-masing.
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan terakhir di belakang kelompok 4. Sudah terima semua nomor kerjanya, TKPD-nya? Sudah. Baik, di dalam kelompok kalian minta untuk membuat rumusan masalah dan hipotesis. Dibuatkan rumusan masalah dalam bentuk kalimat tanya, lalu dibuat hipotesis atau jawaban sementara. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Diskusikan bersama teman kelompok. Sudah selesai mengerjakan rumusan masalah dan hipotesisnya? Sudah. Oke, bagus. Dari rumusan masalah dan hipotesis yang sudah kamu buat, kita akan mencari dan menemukan jawabannya bersama-sama melalui kegiatan pengamatan, mengkaji literasi, mencari sumber referensi yang relevan di buku, di media internet, dan lain-lain sebagainya. Baik, pada fase yang ketiga ini, Pak akan membimbing kalian untuk melakukan pengamatan atau penyelidikan. Ya, kegiatan kita adalah kalian akan mengamati atau membuat model komponen darat. Bagaimana petunjuk untuk pelaksanaannya? Selain ada di dalam LKPD, kalian juga akan diperkuat dengan sebuah video tentang cara-cara membuat model atau tiruan komponen darat. Tentunya mereka menggunakan nah, kali ini minyak tanah, yang keempat air, yang kelima pewarna makanan, dan yang keempat adalah garis. Baik, selanjutnya setelah kalian menyimak video petunjuk tadi, Pak beri waktu kalian 30 menit untuk melakukan pengamatan, studi pustaka, membuat praktikum. Tujuannya untuk menyelesaikan LKPD tersebut atau menjawab hipotesis dan rumusan masalah yang sudah kamu buat tadi. Jadi berikut kelompok 2. Minyak goreng ada pelaksanaan. Jadi silakan Pak beri waktu kalian untuk bereksperimen, baca petunjuknya baik-baik, perhatikan keselamatan ya. Di situ ada tabung kaca, awas jangan sampai pecah. Lalu ada minyak, jangan sampai merembes di meja. Utamakan kerapian, kebersihan dan keselamatan yang paling utama. Oke, selamat bereksperimen. Selamat bekerja, mudah-mudahan hasilnya maksimal.
Baik, makanya Mas Merah saja. Dia butuh waktu untuk menguraikan. Jadi bersabar, oke? Sambil menunggu warnanya mengalami perubahan, kamu bisa sambil cari-cari referensi, ya? Sambil cari buka di buku untuk mencari referensi. Boleh juga menggunakan portal rumah belajar. Portal rumah belajar itu bagus. Di dalam situ ada video-video yang ada hubungannya dengan sistem peredaran dana. Silakan adik-adik cari di situ. Ada. Kan di gambar yang di dalam SKPD itu kurang jelas ya gambar. Coba terangkan kembali ke papan. Lihat ke sini. Kita melihatnya. Baik, waktu kita untuk melakukan praktikum pengamatan membuat model komponen darah sudah selesai. Kalian sudah melakukan kajian pustaka, mencari materi atau informasi di internet di dalam buku. Sudah selesai semua toh? Sudah. Oke. Kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu pengembangan hasil penyajian. Jadi setelah ini kalian akan setiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya. Setiap kelompok dapat giliran untuk mempresentasikan hasil ya. Jadi di dalam kelompok masing-masing mungkin bisa ditentukan siapa yang jadi pemateri dan siapa yang jadi moderator dan siapa yang bertugas untuk memberikan tanggapan atau memberikan jawaban apabila nantinya ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok lain. Bisa untuk tidak memperpanjang waktu, kita mulai dengan kelompok yang pertama. Mari kita sambut kelompok satu dengan tepuk tangan yang meriah. Baik adik-adik sekalian, di depan kita sudah ada kelompok satu. Satu informasi bahwa sambil kalian presentasi, nanti Pak juga akan memberikan penilaian terhadap hasil presentasi kalian. Bagaimana cara kalian menyampaikan, lalu kalian yang ini juga mendapat kesempatan untuk mendapat nilai. Caranya bagaimana? Dengan bertanya atau memberikan tanggapan terhadap presentasi. Oke, kepada kelompok satu, Bapak Ibu. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya rumusan masalah, apa fungsi darah? Hipotesisnya, darah pada tubuh manusia berfungsi untuk mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lain ke seluruh sel-sel tubuh, serta mengangkut karbon dioksida dan berdasarkan hasil praktikum kami ada 4 komponen yaitu yang di atas yaitu plasma darah, yang paling bawah yaitu eritrosit, yang tengah yaitu leukosit dan trombosit. Sekarang kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Baik, sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Ada yang mau bertanya kepada kelompok satu? Ya, Jessica silakan berdiri dan Tempat pembentukan plasma darah. ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk Jessica ya. Kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Tempat produksinya di sumsum tulang. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Jadi tempat pembentukan plasma darah itu di sumsum tulang.
Selamat pagi Pak. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin menyaksikan hasil kerja kami. Selanjutnya saya berikan kepada teman-teman. Rumusan masalah. Apa itu darah? Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup kecuali tumbuhan. Darah berfungsi mengirimkan zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Baik, terima kasih. Berapa jumlah leukosit darah pada manusia? Tepuk tangan dulu untuk Abel. Terima kasih, kami akan menjawab pertanyaan dari aku. Wanita dewasa didapati jumlah leukosit rata-rata 5.000 sampai 20.000 sel, sedangkan pada anak-anak hanya sekitar 4.000 sampai 10.000. Bagaimana Akris? Apakah sudah terima dengan jawaban kami? Sudah. Sekian dari hasil. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Dede. Rumusan masalah. Komponen apa yang terdapat dalam darah? Hipotesis. Plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, keping darah atau trombosit. Trombosit. Presentasi dalam darah 91,5%. Fungsi untuk melakukan pembekuan darah. Trombosit. Trombosit dihasilkan di sumsum tulang. Jumlah 150 sampai 450 keping per mikroliter darah. Sekian hasil presentasi kami. Kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Bagaimana bentuk trombosit darah? Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bentuk trombosit adalah bulat atau lonjong. Sekian dan apakah sudah terima dengan jawaban kami? Sekian hasil presentasi kami. Baik, kita beri tepuk tangan untuk. Baik, semua kelompok sudah presentasi? Luar biasa semangat dan kerjasama kalian. Kita beri aplaus untuk semua kelompok. Oke, setelah kalian melakukan presentasi, kita melangkah ke fase pembelajaran yang kelima, yaitu analisis dan evaluasi. Nah, pada kegiatan ini kalian kembali membuat analisis dan mengevaluasi keseluruhan praktikum yang sudah kamu buat dengan bantuan 3 pertanyaan evaluasi yang sudah ada di dalam LKPD. Pak, beri waktu kalian 5 menit untuk membuat evaluasi sekaligus sampai dengan terakhir membuat kesimpulan pada LKPD tersebut. Silakan. Oke, waktu kita selesai. Sudah selesai semua? Sudah. Siap, mantap. Baik. Sekarang begini, berdasarkan hasil praktikum yang sudah kamu buat, kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, lagi-lagi Rena ya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Berdasarkan hasil praktikum, terdapat 4 komponen, yaitu yang paling bawah adalah eritrosit, bagian tengah leukosit dan trombosit, bagian atas plasma darah. Coba kalian masih ingat dengan 3 pertanyaan awal tadi yang disampaikan oleh temanmu? Masih. Yang pertama tadi tentang apa ya? Apa itu darah kalau tidak salah? Benar toh? Benar. Siapa yang bisa memberikan jawaban dari pertanyaan awal tadi? Saya Pak. Oh, Marlen, silakan Marlen, berdiri. Darah adalah kombinasi plasma dan sel-sel yang beredar di seluruh tubuh. Darah adalah kombinasi antara dua, yaitu sel dan plasma yang beredar di seluruh tubuh manusia. Luar biasa. Jawaban yang benar, great, bagus. Yang kedua tadi apa? Mengapa darah berwarna merah? Nah, ini siapa yang mau jawab? Ya, Sandro silakan berdiri. Darah berwarna merah karena mengandung hemoglobin.
hemoglobin. Nah, Hemoglobin memiliki dua komponen, yaitu komponen protein dan komponen heme. Komponen heme memiliki zat besi yang membuat darah menjadi berwarna merah. luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Jadi itu ya, aku bilang kenapa ada warna merah, karena di dalam itu ada hemoglobin. Dalam hemoglobin itu ada protein dan heme. Heme itu mengandung zat besi yang kalau terjadi reaksi akan membuat darah kita menjadi berwarna merah. Dan itu yang paling banyak di dalam darah. Lalu pertanyaan yang ketiga tadi yang dialami oleh Pak Yohan tadi pada saat transfusi darah. Ternyata darahnya bukan hanya merah, tetapi ada yang lain juga, kuning dan ada yang putih. Dan itu tadi sudah dijawab oleh Rena, toh? Kenapa itu? Ternyata ada komponen-komponen lain, yaitu sel darah putih, apalagi? Sel darah merah, trombosit, dan plasma darah. Itu yang bagian paling. Jadi luar biasa kalian sudah membuat analisis, evaluasi sampai dengan kita sama-sama kalian sama-sama membuat kesimpulan dari hasil praktikum. Selanjutnya kalian akan menyimak video penguatan materi. Dan kita telah melakukan pemisahan campuran dengan cara sentrifugasi, yaitu dengan cara dibuka dengan. Dan terakhir adalah eritrosit. Plasma darah merupakan komponen terbanyak dalam darah, yaitu sekitar 55% dari darah. Umurnya hanya sekitar 6-9 hari. Jika mati, akan diserap oleh hati. Bagaimana? Menarik toh videonya toh? Menarik. Dari video tadi kamu bisa lebih paham kan? Itu materi penguatan, jadi inti dari materi yang kita pelajari. Ya. Baik, selanjutnya kita memasuki bagian terakhir dari proses pembelajaran kita hari ini, yaitu pada bagian penutup. Nah, dari keseluruhan proses pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan ada berapa komponen darah pada manusia? Empat. Apa saja? Plasma darah, sel darah, sel darah putih, Dan trombosit atau putih darah. Kenapa darah bisa berwarna merah? Mengandung hemoglobin. Ya. Jadi secara kasat mata kalau kita lihat kita punya darah itu yang paling banyak tampak itu yang warna merah, yang dominan. Tapi kalau kita lakukan sentrifugasi atau perputaran, maka sesungguhnya dia ada 4 bagian seperti yang sudah kamu lihat tadi. Ya. Jadi itu kesimpulan akhir dan refleksi yang kita buat dari keseluruhan proses pembelajaran kita hari ini. Oke, selanjutnya adik-adik Pak minta keluarkan kembali HP-nya. Kalian membuat refleksi keseluruhan dari proses pembelajaran kita, hal baik apa yang sudah kamu pelajari melalui Google Form yang Pak kirimkan di grup kelas kita. Baik, sudah selesai buat refleksinya? Sudah. Itu kalian ya. Setelah kalian membuat refleksi, supaya Pak bisa menilai bahwa kegiatan pembelajaran hari ini dapat kamu pahami, dapat kamu mengerti, maka selanjutnya kalian akan mengerjakan soal post test atau tes akhir dari keseluruhan proses pembelajaran kita hari ini. Soalnya waktu kita untuk mengerjakan soal post test sudah selesai 8 menit, tidak terasa, padahal tidak ada jam ya. Pas sudah cek tadi, waktunya 8 menit sudah selesai. Kalian sudah mengerjakan post testnya. Saya akan cek nilainya terlebih dahulu. Baik, dari
hasil post test kalian menggunakan Google Form, Pak buka analisisnya luar biasa. Nilai terendah 72 diraih oleh Arnold. Untuk Arnold. Sementara nilai tertinggi 95 diraih oleh Rena. Tepuk tangan untuk Rena. Ya, berarti luar biasa kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebagai bahan pengayaan, karena kamu semuanya sudah tuntas, bahan pengayaan nanti kamu bisa pelajari materi tentang mekanik atau proses donor darah pada manusia. Demikian keseluruhan dari proses pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Ya. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, satu informasi terakhir, pertemuan kita minggu depan kita akan mempelajari tentang jantung dan pembuluh darah. Tentang apa? Jantung dan pembuluh darah. Ya, bisa adik-adik siapkan materinya, mempelajari di rumah supaya minggu depan kita bisa prosesnya bisa berjalan lebih baik dari hari ini. Untuk menutup segala aktivitas pembelajaran kita hari ini, kembali kita mohon berkat Tuhan lewat doa yang dibawa oleh Rena. Kita semua ambil sikap. Yang bersalah. Selamat pagi semua, terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Kalau